Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Podsesi Podcast seminggu sekali. Dan ini yang luar biasanya, ini tempatnya ini di kantinnya SMP Muhammadiyah 3 Waru. Dan bintang tamunya juga luar biasa, Ustadz Fadholi. Gimana Ustadz Fadholi kabarnya? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah ya, sehingga hari ini kita bisa berjumpa di dalam Podsesi. Oke, dari kelihatan ini tambah ganteng ya? Tergantung yang melihat ya. Tergantung yang melihat. Tergantung yang melihat. Ya kalau saya melihat itu semakin fresh, semakin cerah. Ini kayaknya habis ngopi nih. Alhamdulillah, betul sekali. Dan ini ngopinya tadi sudah mulai pagi sampai pulang-pulang. Dari pagi sampai siang nggak pulang-pulang. Iya. Ngopi terus. Padahal pesennya minyak cangkir. Iya. Tapi waktunya sampai berjam-jam. Oke, Ustadz. Jadi kita ini kan di kantin ya. Kantin itu kan enaknya kalau nggak ngomongin makanan ya minuman. Nah, Siap. sekarang kita akan membahas tentang kopi. Gitu Oke, ya. siap. Apa sih arti kopi bagi Ustadz? Oke. Kopi artinya, kalau menurut saya gini deh. Nah, Secara etimologi, kopi itu kan juga punya pengertian, punya arti, punya makna. Jadi arti kopi kalau secara etimologinya, secara bahasa itu ada kepanjangannya dan kopi. iya. K-nya itu kenalilah, Kenalilah. O-nya itu organ-organ. Ini lucu ini. Ini masih Iya. lucu ini. Loh, ini Kenalilah organ. kenalilah organ. Ko ya K-O. KO. P-nya itu B. pada diri. Ada Iya, kenalilah organ-organ pada diri. Ya, terus I-nya. Ini. Jadi kopi itu sangat berarti. Iya, karena bagaimanapun kan kita manusia itu kan pasti mengkonsumsi kopi ya, yang walaupun ada sebagian tidak. Tapi yang namanya kopi itu kan sebuah minuman yang pastinya dikonsumsi oleh manusia. Lah manusia mengkonsumsi sesuatu itu gunanya untuk apa? Nah, Ya untuk organ tubuhnya gitu. Oke. Makanya kopi itu kepanjangannya secara etimologi, kenalilah organ-organ pada diri ini. Itu dah. nah ini yang menarik. Nah, kemudian kalau ini kan sudah tahu definisinya ya. Definisi secara etimologinya. Etimologi. Lah, kalau secara terminologinya, Nah, secara terminologi. istilah, secara istilahnya itu banyak sekali dan pengertian kopi. Iya, Ada yang mengatakan bahwa kopi itu hidup. kopi hidup. Kopi itu hidup maknanya. Oke. Nah, pengertiannya hidup. Ada yang mengatakan kopi itu juga cinta. Cinta. Kopi itu rindu. Oh, Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kopi itu patah hati. Banyak sekali definisinya, tergantung penggunaannya untuk apa di sana. Gitu. dan saya tambahi satu ya. Nah. Kopi itu adalah kemesraan. Kemesraan. Loh, kalau kopi itu hidup itu gimana? Nah, Yang namanya manusia hidup itu kan kata Nabi itu khairun nas anfa'uhum linnas ya. Dan. Jadi Ya. hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Ya, untuk sebuah kemanfaatan kita itu kan harus punya konsep, harus Nah. punya ide yang nanti dari ide itu bisa kita munculkan melalui tindakan, melalui perbuatan. Nah, kopi dimaknai bahwa kopi itu adalah bagian dari hidup atau kopi itu sebagai hidup. Ketika kita mengkonsumsi kopi, lalu dari situ kemudian yang awalnya kita mau manfaat bagi manusia itu nggak punya ide apapun. nah, Tapi setelah mengkonsumsi kopi, alhamdulillah tercerahkan, punya ide, lalu dari ide itu kita laksanakan melalui praktek, sehingga dari praktek itu bermanfaat bagi orang lain. Seperti Aman. misalkan kayak jenengan seperti ini, ya. punya ide podcast. Nah, Yang sebenarnya podcast, tapi dari podcast itu ada orang yang lihat. Dari orang yang lihat tadi menyimak pembicaraan kita, jadi Nah. banyak memberikan manfaat kepada mereka. Oke. Itu kan seperti itu. Oke, dan podcastnya itu kan kita upload di YouTube. Nah, Nah. biasanya orang yang ngakses YouTube itu biasanya di warung kopi karena ada free wifi-nya itu. Betul Jadi sekali. sebenarnya kalau kita itu ngopi, jangan ini dulu, jangan dianggap itu hal yang negatif. Tapi siapa tahu orang yang di warung kopi itu sebenarnya ngaji gitu, karena mendengarkan podcast kita ini. Iya, karena memang manusia itu gimana ya? Manusia itu memang terkadang suka menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang dilihat oleh matanya. Nah, Tidak mau mendalami apa sih hakikat daripada itu. nah. Memang seolah-olah orang ngopi di warung kopi cangkruan gak ono maidai, ngendek waktu. Mak kebanyakan seperti itu. Tapi apakah mereka tahu kita ngopi ini sedang apa? Ya kan Ada yang bisnis. ada yang bisnis. Nah,
kemudian ada yang komunikasi dengan anaknya yang ada di luar negeri, ada yang di mana. Betul Itu sekali. berasal dari warung kopi itu. Dan lagi-lagi kopi yang menjadi ininya, menjadi poinnya itu. Poinnya penting. Nah, Oke. memang seperti itu, betul. Jadi terkadang kita itu apa ya namanya, terlalu terburu-buru di dalam mendefinisikan sesuatu, memaknai sesuatu. Padahal ngopi itu kan bahkan ngopi itu juga bisa jadi ibadah. Iya, gimana itu maksudnya? Pada setiap sesapan Kopi. Ya. kalau kita mengingat tentang ciptaan Tuhan, mengingat tentang perbuatan Tuhan, itu kan juga ibadah. Ibadah, Hidup itu kan kita perintahnya untuk beribadah. mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan itu bagian dari ibadah. Nah, iya. Jadi jangan selalu dipandang negatif lah orang. Malah justru orang yang belum ngopi, ayo ngopi. Ayo biar ngopi. tahu. Nah, inspirasinya itu biar banyak. Betul sekali. Setiap kali sedotan kopinya itu diawali dengan Bismillah. Wah, itu luar Luar biasa. biasa. Mengingat ciptaan Allah gitu. Oke, orang yang secara akademis Ya, biasa-biasa saja, ya, tapi dia aktif di warung kopi. ya. Dengan orang yang secara intelektualnya tinggi, Nah, tapi dia lebih sering di rumah. nah. Coba rasa sosialitasnya, kepekaan sosialitasnya, kepekaan sosialnya pasti akan lebih baik orang yang Ngopi. ngopi. Luar biasa. Walaupun secara intelektual mungkin Ya. biasa-biasa Biasa-biasa saja. ya kan lebih manfaat yang seperti itu toh Ya. daripada orang yang intelektualnya tinggi tapi mikir awake dhewe Nah, karo uang sing intelektualnya biasa-biasa saja pas-pasan. tapi peka terhadap setiap kejadian sosial, saling tolong menolong, gampang enteng tangan gampang, itu kan lebih baik. Luar biasa. Dan ngomong-ngomong Ustaz, ini sampai siang ini sudah berapa kali ngopi? Kalau saya ngopi loh ya, Ya ngopi. kalau ngopi itu 2 kali, 2 kali. Jatahnya satu hari berapa kali? kalau bisa setiap hari. Kalau bisa ya sesering mungkin. Oh, sering mungkin. Sesering mungkin. Karena ini membantu perekonomian juga. Iya, bisa. Makanya itu tadi loh. Nah. Kita jangan memandang sesuatu itu langsung caklek, jangan. Nah, Kita harus memandangnya melalui analisa yang yang tepat, tepat gitu, yang menyeluruh. yang menyeluruh. Dari Ada orang jualan kopi. Kalau kita yang bukan kita yang membeli, terus gimana nasibnya yang menjual kopi itu? Betul sekali. Perekonomian bisa berputar dengan baik itu kalau kita itu peduli dengan kopi tadi itu. Iya, yang walaupun kalau kita pikir ulang, lebih irit bikin kopi di rumah. Iya, betul gitu. Tapi kalau kamu bikin kopi di rumah, itu yang mendapatkan manfaat dirimu sendiri. Nah, Tapi kalau kamu membeli kopi, temanmu yang jualan atau pedagang-pedagang yang jualan, itu kamu mendapat manfaatnya, maslahatnya untuk orang lain. luar biasa. Jadi seperti itu. Ya, jadi ketika Ustaz ada 6 orang di warung kopi dan sedang ngopi, itu kan pasti yang diomongkan itu macam-macam. Betul. Nah, itu sebenarnya kuliah itu sebenarnya. Iya, Seperti yang tadi Ustaz katakan itu tadi. betul. Nah, Mereka sedang kuliah. ketika mereka ngopi di rumah sendiri, siapa yang mau memberikan kuliah? Betul sekali. Ada yang bahas, kalau di warung kopi ya, ada yang bahas politik, ada yang bahas olahraga, ada yang bahas tentang kesehatan dan lain sebagainya. Pulang-pulang pinter. Iya. Nah, kalau kita ambil perbandingan lagi, kalau ngopi di rumah, Ya. mungkin dia berpikir, memang berpikir, mengasah kemampuan berpikirnya, tapi berpikirnya itu berbeda. Karena kalau orang sedang sendiri dan berpikir, biasanya yang dipikir itu cuma angan-angan tok. Nah, Sedangkan di dalam agama kita dilarang oleh untuk berangan-angan. terlalu panjang berangan-angan. Ya mungkin bisa jadi berpikir, tapi kecenderungannya berpikir itu Angan-angan. angan-angan, imajinasi menurut agama. Oke. Tapi kalau kita ngopinya di tempat kopi, bertemu orang berenam, berlima, dia juga berpikir. Nah, Tapi proses pemikirannya di situ Ya. diimbangi oleh pendapat dari teman-teman yang lain, sehingga dari situ apa yang dipikirkan itu bukan angan-angan lagi, tapi benar-benar nanti dia pulang mendapatkan hasil yang bisa jadi dikatakan faktual. oke, luar biasa. Dan kayaknya kita ini kedatangan tamu lagi, Ustaz. Oh Kita iya, panggilkan aja ya. monggo silakan. Teman ngopi.
Oh iya. Monggo Ustadz Fauzi. Nah, kelihatannya Ustadz Fauzi ini wajahnya juga cerah, kelihatannya habis ngopi juga. Betul. Oke. Wah, emang iya Pak. Kopi itu warna. Waalaikumsalam. Sini Ustadz, sini. Ini ngobrolnya luar biasa ini. Nah, ini langsung aja Ustadz. Saya tak tekoknya iki suhunya. Apa arti kopi bagi hidupnya Ustadz Fauzi? Kopi ya. Ya. Jelas kita bicara minuman nih, minuman kopi artinya. Kopi bagi saya itu sebuah minuman yang wajib bagi saya. Oh, wajib. Wajib. Kenapa kok wajib? Ketika saya lagi habis makan, ketika itu maka yang saya ingat pertama kali setelah makan ya minum kopi. Dan setelah itu ditambah dengan menu-menu setelahnya. Jadi kopi itu selingan yang harus wajib. Wajib. Kalau misalnya tidak ngopi, gimana? Apa yang dirasakan? Rasanya itu ada yang kurang. ada yang iya lupa aku belum ngopi hari ini. Pantesan ini wajahnya ini agak kusut ini. Tadi saya melihat sekilas itu kok ceria, ini pasti ngopi. Ternyata belum ngopi. Iya belum ngopi karena beberapa hari ini saya ya agak ini. Saya skip dulu ngopinya, saya ganti dengan yang seger-seger Jayang, teh gitu. Sementara ini untuk break dulu. Iya. Oke. Jadi ini Ustaz. Kalau menurut Ustaz, seperti Ustaz Fauzi ini, kalau menurut Ustaz cocoknya itu minum kopi yang bagaimana? Kan macam-macam kopi itu. Nah, Jadi begini. Kopi yang macam-macam ini maksudnya yang seperti apa? Ada robusta. iya, macam-macam. Ada sasetan, ada white coffee, kopi luwak, kopi macam-macam. Nah, ini cocoknya. Jadi begini. Gimana? Kalau menurut saya yang namanya kopi, ya kopi hitam. Kopi hitam. Kalau white coffee, mocha, good day freeze, terus apa? Cappuccino itu bukan kopi. Itu minuman rasa kopi. Oh iya. Lah kalau kopi ya itu kopi hitam yang diracik dengan bubuk yang dideplok sendiri atau diseleb itu. Iya. Terus dikasih gula, kalau yang suka manis ya gulanya akeh, nah suka pahit ya enggak sedikit saja. Itu yang namanya kopi. Oke. Berarti cocok juga buat ini. Kalau Ustadz Fauzi ini dia nggak cocok minum good day freeze. Oh. Cocoknya minum Nah, kopi hitam kopi yang hitam. Apapun itu kalau KW itu nggak enak, nggak bagus. Oh, harus yang ori. Yang ori. Jadi ori itu yang warna hitam itu. Warna hitam yang diseduh langsung dari Nah, panci, dari air panas dari panci itu diseduh. Gitu. Lah, ini kembali lagi seperti definisi tadi dan kebutuhannya Ustadz Fauzi tentang kopi. Oke. Maka tadi kan kopi itu definisinya kenalilah Organ pada tubuh ini. Ya. Jadi begini. Kalau kita kenal dengan mata kita, Iya. kebanyakan kan kita pokoknya dikei moto, digunakan untuk melihat, untuk nyawang, monoton. Dia tidak tahu bahwa mata itu juga perlu dirawat. Nah, Kalau kita mengenali mata kita, kemudian hati kita akan tergerak untuk merawatnya. Sehingga bagaimana usahanya? Mengkonsumsi banyak vitamin C dan lain sebagainya. Lah, kopi itu tadi itu sangat berguna sekali bagi lambung kita. oh, Makanya orang kalau kenal dengan organ-organ tubuhnya, ketika dia minum kopi, itu adalah sebuah usaha untuk merawat lambung. Oke. Karena memang kopi itu bisa menstimulus tubuh kita, termasuk energi kita bisa terstimulus, terus pikiran kita, saraf-saraf kita juga bisa terstimulus sehingga menghasilkan pikiran-pikiran yang berkualitas. Oke. Jadi ini Ustaz, kalau ngomong-ngomong masalah kopi, ini nanti nggak akan ada habisnya. Dan ini harus ada beberapa sesi, beberapa podcast lagi untuk membahas kopi karena memang manfaatnya itu luar biasa. Oke, jadi kita sudahi sampai sini dan kita akan bertemu di podcast berikutnya masih di dalam tema ngopi.